Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya presentasikan laporan magang 2 saya di Min 8 Kota Banda Aceh. Saya sendiri bernama Rizky Muhammad Rayan dengan NIM 1902020096. Yang pertama adalah profil sekolah. Min 8 Kota Banda Aceh adalah salah satu satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dengan jenjang MI yang terletak di Jalan Sultan Malikus Saleh, Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Jika dilihat dari sudut letaknya, Min 8 Kota Banda Aceh sangat strategis karena berada di tengah kota. Namun, jika ditinjau dari segi kenyamanan, bangunan sekolah agak sedikit ke dalam dari jalan lalu lintas, maka proses belajar mengajar terasa nyaman karena jauh dari kebisingan kendaraan. Min 8 Kota Banda Aceh ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Bapak Mardani SAG MPD dan wakil kepala bidang kurikulum yang bernama Bapak Fadli SPD. Kemudian visi dan misi sekolah. Yang pertama visi sekolah Min 8 Kota Banda Aceh adalah terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, disiplin, inovatif dan berbudaya lingkungan. Kemudian misinya yang pertama, mewujudkan madrasah yang religius, inovatif dan kompetitif. Kemudian menyiapkan madrasah yang kreatif dan berdaya saing dalam berbagai kompetisi. Kemudian memotivasi dan melaksanakan pembinaan kompetensi bidang akademik dan non akademik. Kemudian meningkatkan kesadaran berperilaku disiplin bagi semua warga madrasah. Kemudian menciptakan generasi yang menghargai budaya dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya penyusunan perangkat pembelajaran. Yang pertama yang terdiri dari RPP, bahan ajar atau materi, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penelitian. Yang pertama adalah RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dibuat berdasarkan silabus dengan tujuan menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran agar siswa mampu mencapai kompetensi dasar atau KD yang telah ditentukan. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam RPP ini terdiri dari yang pertama kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, tujuan pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, sumber atau media pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Namun setelah penyusun melakukan konsultasi RPP pada guru pamong, penyusun mendapatkan beberapa perubahan pada komponen RPP yang sebelumnya, mulai dari penghapusan kompetensi inti atau KI, dan juga tujuan pembelajaran diubah letak sebagai awal dari komponen RPP, hingga penambahan lembar pengayaan pada akhir komponen RPP tersebut yang berlandaskan pada SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 5164 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyusunan RPP. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar atau materi. Bahan ajar atau materi ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, baik yang tulis maupun tidak. Dalam hal ini, penyusun memberikan materi atau bahan ajar berbentuk teks bacaan berkaitan dengan judul Wasailul Muwassalati dan juga memberikan penjelasan tentang kata tunjuk hadza hadihi yang dikaitkan dengan materi ajar, yaitu Wasailul Muwassalati, dan memberikan contoh-contoh sederhana agar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran. Media yang digunakan adalah media PPT interaktif, yang mana media tersebut dibuat berdasarkan materi tentang sarana transportasi atau wasailul muwassalati. Media tersebut diserahkan ke sekolah sebagai buah tangan saya selaku mahasiswa magang. Cara menggunakan media tersebut yaitu dengan menampilkan media tersebut ketika kegiatan belajar mengajar dan meminta siswa untuk memperhatikan dengan seksama. Kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik merupakan salah satu bahan ajar yang sering digunakan oleh pendidik dalam bentuk latihan soal yang mampu dimaksimalkan oleh peserta didik. Penyusun membuat LKPD dalam bentuk mengisi mufradat yang sesuai dengan gambar berdasarkan materi teks bacaan sebelumnya. Kemudian yang kelima ada instrumen penelitian. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi, baik dengan melakukan tes maupun non-tes, dan observasinya boleh dengan cara observasi sistematis ataupun non-sistematis. Dalam penilaian, instrumen ini melakukan beberapa penilaian, yaitu yang pertama, penilaian sikap, spiritual dan sosial, penilaian pengetahuan dengan menggunakan kartu soal dengan level kognitif, soal ciriwa dan indikator soal menentukan arti dari kata yang digarisbawahi, juga menentukan arti dari gambar yang diberikan. Dan
pedoman penskoran skor yang diberikan 20 untuk setiap soal dikarenakan jumlah keseluruhan soal yaitu 5 butir. Penilaian keterampilan yang dinilai ialah kefasihan, kelancaran, dan intonasi. Dengan demikian, penilaian 4-1 mulai dari sangat baik, baik, sedang, dan kurang. Selanjutnya, yang terakhir, observasi guru mengajar. Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pada observasi pembelajaran guru mata pelajaran bahasa Arab di kelas, observer ataupun penyusun laporan ini mengamati tentang kegiatan awal, inti, dan penutup guru ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan yang dapat diambil dari laporan magang 2 di Min 8 Kota Banda Aceh ini adalah kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa dengan membawa perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian. Kemudian mereka dibimbing bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran tersebut menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan sekolah. Mereka juga melakukan observasi di dalam kelas sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengalaman mereka. Kemudian saran saya untuk mata kuliah magang 2 ini kedepannya agar lokasi magang mahasiswa ditentukan langsung oleh prodi sehingga mahasiswa tidak kesulitan dalam menentukan sekolah magang. Baiklah, sekian laporan magang yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.